Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali bersama Jawa Pesat. Dari yang sudah-sudah kita terangkan, kita akan coba ulas lagi satu persatu. Dan di sini Am akan coba menerangkan, memberitahu kepada saudaraku semua tentang ciri-ciri ulamaul akhirah. Ciri-ciri ulama yang bisa membawa kemaslahatan, kemanfaatan, serta keselamatan umat dunia hingga akhirat. Kita akan ulas lagi kenapa kita berikan cara ataupun pembelajaran bagaimana kita minta petunjuk kepada Allah secara sederhana. Jika itu saudaraku lakukan, insya Allah akan membawa dampak yang sangat positif. Di situ nggak akan ada dampak negatifnya. Karena sudah jelas bagi seorang hamba yang apabila dia mengaku seorang hamba, apapun yang akan dilakukan selalu minta petunjuk, selalu minta izin kepada Allah. Jadi ilmu untuk memperoleh petunjuk kepada Allah itu akan membawa dampak positif kepada diri kita. Selanjutnya, diri kita ini akan sering mengalami kebingungan, kesusahan. Jadi orang bingung, orang susah itu kalau minta petunjuk kepada orang lain dan kita nggak menemukan orang yang sebenar-benarnya ahli memberi petunjuk. Awake dhewe sing dibodoni, diakali. Dan itu sudah sering terjadi. Saya pun juga seperti itu. Sering mengalami hal yang seperti itu. Sehingganya ini perlu saya buka apa adanya. Di situ Am terangkan bagaimana ilmu melihat alam selain alam kita, cara menembus alam gaib dengan cara yang sederhana. Di situ pun saya berharap kepada saudaraku semua untuk mencoba. Karena apa? Di situ ada dampak positifnya. Jadi kita ini tidak akan pernah terhalusinasi lagi dengan mereka-mereka yang selalu mengatakan inilah itulah tentang perkara-perkara gaib. Padahal perkara-perkara gaib itu tidak semua oleh Allah diberi anugerah untuk tahu. Andai pun tahu itu sangat sedikit. Jadi itu dijalankan dan tidak keluar dari syariat Islam. Tempo yang sudah Am coba terangkan perkara azimat. Karena saya melihat banyak sekali kalangan umat ini terobsesi dengan yang namanya azimat, dan azimat. Itu sama sekali tidak membawa dampak positif apapun untuk diri kita, apalagi untuk agama Islam. Sehingganya perlu Am terangkan. Sehingganya kita dalam meniti spiritual menuju ilahiyah, kita tidak mudah dibohongi oleh orang lain atau dibodoni terus-terusan. Dan sekali lagi azimat itu tidak ada dampak positifnya untuk kita menuju Allah. Terus Am tempo yang sudah juga menjelaskan perkara raja. Kita lihat di sana sini banyak mereka yang memanfaatkan ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita dengan memaharkan raja-raja tersebut. Tujuan saya memberitahu bukan berarti apa fanatik ataupun menghukumi ini dan itu, tidak. Akan tetapi kalau ilmu-ilmu itu memang betul-betul biiznillah lillahi ta'ala digunakan untuk menguntungkan Islam, menolong Islam, ya baik-baik saja. Tapi pada kenyataannya, pada prakteknya saya tidak menemukan seperti itu. Jadi sehingganya perlu dibuka. Jadi orang Islam yang cerdas akan selalu minta petunjuk kepada Allah, tidak lagi percaya kepada selain Allah, tetapi mampu bertabayun dan mampu menemukan guru-guru yang betul-betul mengajari kita untuk cinta kepada Allah, untuk mahabbah kepada Allah dan Rasulullah. Saudaraku, perlu diketahui, di akhir zaman ini kita disibukkan, kita dibingungkan oleh berbagai macam gambaran, berbagai macam kejadian. Maka di sini akan saya terangkan ciri-ciri ulamaul akhirah, ciri-ciri ulama yang ilmunya bisa membawa kita kepada amal soleh, kepada kebagusan hati, kepada keselamatan dunia, kemaslahatan dunia, serta keselamatan akhirat. Yang pertama, jika memang itu seorang ulama, seorang alim, maka dia tidak akan pernah
menggunakan ataupun memanfaatkan ilmunya itu sebagai alat untuk mencari harta kekayaan dirinya. Ini yang perlu digarisbawahi. Jika dia memang seorang ulama, seorang alim, maka dia tidak akan pernah menggunakan ilmunya untuk memperoleh harta kekayaan, terutama untuk pribadi. Akan tetapi dia akan menggunakan ilmunya bagaimana semua umat ini bisa menuju kecintaan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu digarisbawahi. Dan di situ otomatis bisa dikatakan seorang ulama, seorang alim itu qanaah, juhud, nerimo, dan tidak kesan. Tetapi seandainya ada seorang ulama, seorang alim yang ilmunya oleh Allah dianugerahi harta, kita pun juga tidak boleh menghukumi selama itu untuk menguntungkan Islam. Ya masih nggak apa-apa. Tapi sekarang fenomena yang kita lihat, kejadian demi kejadian yang kita lihat, banyak orang yang pinter, orang-orang yang ahli kitab menggunakan kepintarannya hanya untuk mencari harta kekayaan dunia saja, untuk pribadinya. Yang kedua, kalaupun itu memang seorang ulama, seorang alim, maka dia seorang alim, seorang ulama, tidak mudah-mudahnya dia memberikan fatwa, memberikan wejangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi dia akan memberikan sebuah fatwa yang apabila itu membawa kemaslahatan umat, membawa keselamatan umat, dan membawa perdamaian umat. Itu ulama. Jadi tidak ada perkataan dari seorang ulama itu untuk membinasakan umat ataupun untuk menghancurkan umat. Khususnya tidak ada perkataan ataupun fatwa seorang ulama itu menghancurkan Islam, akan tetapi menguntungkan Islam. Tapi seandainya harus terjadi jihad, harus ada revolusi jihad, apa yang terjadi? Apakah boleh? Itu sudah lain lagi. Karena itu mempertahankan hak, mempertahankan Islam. Siapa melarang kita berperang? Gak ada larangan. Selama itu masih dalam pembelaan Islam. Jadi kita lihat di sana sini, ulama bisa dikatakan orang pinter, saling hujat, menghujat, saling caci, memaki. Mereka tidak pernah mau tabayun. Mereka tidak pernah mau berbagi ilmu, berbagi tujuan, berbagi target, berbagi cara ataupun strategi untuk menyelamatkan umat. Sehingganya kita lihat perpecahan demi perpecahan saat ini terjadi. Yang nomor 3, kalaupun dia seorang alim, kalaupun dia seorang ulama akan sangat benci, akan sangat tidak mau berinteraksi dengan seorang pemimpin ataupun ratu ataupun pejabat. Benci dalam arti tidak mau ikut-ikutan dalam urusannya, apalagi membelanya, apalagi menjadi backingnya. Berarti kalau itu terjadi kepada seorang alim, seorang ulama, dia sangat senang berinteraksi dengan seorang pejabat, bupati, DPR, gubernur, bahkan presiden. Berarti dia bukan ulama. Dia bukan ulama. Dia berinteraksi dengan pejabat dengan pamrih hartanya ataupun pamrih wilayahnya ataupun pamrih dunianya, itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Akan tetapi bolehkah seorang ulama berinteraksi, bertemu dengan seorang ratu, seorang pemimpin? Ya tentu boleh, asal ada 2. Yang pertama, dia bertemu karena memberi nasihat untuk tidak berbuat zalim kepada rakyatnya, memberikan keadilan kepada rakyatnya, memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya. Boleh datang. Dan itu pun
dilakukan secara pribadi. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Lihat, akhir zaman sudah carut marut seperti ini. Yang kedua, bolehkah seorang ulama datang kepada seorang pemimpin, seorang pejabat? Boleh. Saat seorang pemimpin itu kondisinya kena musibah, sakit misalnya, dan dia datang karena ingin memberikan doa. Akan tetapi di situ sekali lagi, jika seorang ulama, seorang alim itu pamrih hartanya seorang pemimpin, dia bukan ulama. Terus apakah seorang ustadz, seorang kiai itu boleh menjadi pejabat? Siapa yang melarang? Selama dia memperjuangkan nasib rakyatnya, selama dia memperjuangkan untuk keuntungan Islam, sah-sah saja. Maksud memperjuangkan bagaimana? Memperjuangkan daripada hak-hak seorang masyarakat, fakir, miskin, yatim, piatu, du'afa, dan sebagainya. Tapi kita lihat, banyak seorang kiai yang diangkat jadi bupati, tapi ternyata nggak bisa memperjuangkan nasib dari umatnya itu sendiri. Dan itu apakah harus kita ikuti? Nggak usah kita ikuti. Tapi kalau aturan pemerintahannya boleh kita ikuti. Dia sudah menggadaikan ilmunya, dia sudah menggadaikan titelnya dari sebuah titel yang luar biasa. Seorang kiai, seorang ustadz, diangkat oleh Allah menjadi seorang bupati atau DPR ataupun apa. Tapi dia sama sekali tidak mau memperjuangkan nasib rakyat. Nyatanya bisa kita lihat, dia memperkaya diri dia. Dia memperkaya diri dia dan keluarga dia. Dia tidak pernah mau melihat, bahkan terjun ke lapangan, mencari di mana rakyatku yang miskin, rakyatku yang tidak makan, di mana ada sekumpulan orang-orang yang hidupnya sangat susah, mata pencahariannya sangat susah. Dia tidak ada di situ. Dia tidak pernah memberi nasihat kepada rakyatnya untuk takut kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, untuk bersama-sama menuju Allah. Yang dia sampaikan cuma bagaimana cara membayar pajak tepat waktu, itu kan seperti itu. Jadi saudaraku, saya harap sekarang menjadi orang yang cerdas. Lihat 3 ciri-ciri itu, belum ciri-ciri yang lainnya. Yang pertama saya ingatkan lagi, tidak ada seorang alim ataupun seorang ulama yang menggunakan ilmunya untuk sebuah tujuan harta benda ataupun kekayaan. Tetapi tidak ada orang melarang seorang ulama ataupun seorang alim itu kaya raya, asalkan itu untuk menguntungkan Islam, untuk memperjuangkan nasib umat. Yang kedua, seorang ulama, seorang alim tidak gampang-gampangnya, tidak mudah-mudahnya memberikan fatwa. Yang artinya dia akan lebih baik memilih diam kalau dia memberikan fatwa, dan fatwa itu tidak mampu membawa kemaslahatan, kedamaian ataupun keselamatan serta menguntungkan Islam. Itu digaris. Ben ngopo? Ben supaya awake dhewe gak dibodoni terus. Karena fatwa itu wajib keluar dari mulut seorang ulama. Yang ketiga, ingat-ingat, seorang ulama, seorang alim tidak akan pernah mau menjalin hubungan keduniaan, apalagi pamrih hartanya, apalagi ingin bertemu, apalagi jadi khodamnya, jadi pelayannya seorang pemimpin, seorang ratu. Berarti dia bukan ulama. Tapi fenomena yang kita lihat sekarang, tidak perlu saya menyebut, saudaraku bisa melihat sendiri. Seorang kiai kesana kemari membawa proposal, seorang ustadz kesana kemari membawa proposal. Saya tidak fanatik, itu hak mereka. Tetapi kalau saudaraku ingin menemukan sosok panutan, cari yang tidak ada ketiganya di situ dalam diri mereka. Kalau mencari orang pintar banyak, mau mencari orang yang pandai berdiskusi, pandai menyampaikan ayat, pandai menyampaikan isi kitab banyak. Tetapi yang dianugerai oleh Allah tentang ilmu ahwal, ilmu hakiki untuk menguntungkan Islam, memperjuangkan nasibnya umat, khususnya umat-umat yang tertindas, sangat-sangat langka. Jadi
Jadi saudaraku semua, semoga dengan ini mampu membedakan, mampu melihat. Akhirnya mampu menyimpulkan tanpa kita harus berkoar-koar, tanpa kita harus mengadakan interaksi yang menimbulkan kekacauan. Dan ini bukan dari mulut saya. Dalam arti mulut saya hanya menyampaikan 3 ciri-ciri itu ada dalam kitab. Ada dalam kitab perjalanan seorang aulia Allah, seorang nabinya Allah, perjalanan menuju keridhaan Allah. Dalam kitab Minhajul Atqiya itu diterangkan. Jadi seandainya kita masih bingung melihat fenomena seorang kiai jadi bupati, seorang kiai ikut presiden, seorang kiai ini dan itu semuanya, silakan saudaraku bertabayun. Tanyakan kalau berani. Kalau nggak berani silakan minta petunjuk Allah. Silakan minta petunjuk Allah. Karena apa? Jika seorang ulama, seorang alim tidak mampu memberikan kemaslahatan, keselamatan, kedamaian untuk umatnya, berarti hancurlah kita semua. Jadi juga tidak semua jelek, tapi juga tidak semua baik. Tidak semua menjalankan amanahnya sebagai seorang ulama, dan juga tidak semuanya tidak menjalankan. Cukup Anda renungkan, Anda fahami, setelah itu lihat kejadian-kejadian di luar sana. Mungkin saya bisa menyampaikan lebih keras lagi dari ini, tetapi ini sudah cukup untuk sebagai apa? Sebagai pondasi kalau kita mau menyimpulkan. Kita mau menyekolahkan anak kita, kita mau mencari ilmu untuk menuju keridhaan Allah, untuk menuju amalan solehah. Kita tahu siapa yang kita tuju. Mari kita bersama-sama untuk lebih cerdas, untuk lebih paham siapa sebenarnya sosok ulama. Dan siapa sebenarnya sosok seorang pemimpin. Diakah yang memperkaya dirinya? Diakah yang menyengsarakan rakyatnya? Diakah yang memberikan kebijakan-kebijakan konyol kepada masyarakatnya? Berarti dia bukan seorang pemimpin. Berarti dia seorang yang zalim. Itu perlu saudara ketahui. Dan semoga kita sebagai umat Islam diselamatkan oleh Allah, dijayakan oleh Allah, dan selalu diberi bimbingan serta tuntunan serta pertolongannya untuk menjalankan ibadah menuju keridhaan Allah, kesuksesan dunia dan akhirat. Oke, terima kasih kawan-kawan, saudaraku semua di Jawa Pesat. Semoga ini bermanfaat dan mampu membawa diri kita untuk bisa lebih dewasa, untuk bisa lebih paham dan mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jawa Pesat.